Pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul adalah jenis nama-nama dari hantu atau setan. Bagi mereka yang tidak percaya, bisa menganggap itu semua cuma cerita atau sekedar hayalan. Tapi bagi yang pernah melihat secara langsung, pasti menganggap itu merupakan penampakan yang menyeramkan. Walaupun sebenarnya ada yang lebih seram dari hantu atau setan. Contohnya, undangan nikahan mantan. Selamat datang di channel Jalan Hidup AR5. Channel ini berisi tentang cerita horor, cerita mistis dengan versi yang berbeda. Bersama saya, Are. Di zaman waktu SMA dulu aku punya temen satu geng, terdiri dari 11 orang. Ada yang pinter, ada yang nakal, ada yang culun. Kita berteman gara-gara satu hobi, sering bolos. Nah, 2-3 tahun kemudian kita masih tetap komunikasi, walaupun 8 dari kami melanjutkan ke universitas. 3 termasuk aku kurang beruntung jadi bekerja serabutan. 2-3 tahun setelah lulus sekolah, kita itu tetap masih sering komunikasi. Kalau weekend Sabtu Minggu kami juga sering ngumpul. Pagi hari waktu itu sekitar jam 6 HP ku berbunyi. Ada telepon dari salah satu temanku yang namanya Ali. Ali ini dulu di antara kami itu dia itu yang paling nakal. Tiba-tiba tumben ini anak telepon pagi-pagi. Pas aku angkat, dia bilang, "Tolong aku, kamu bisa kesini enggak? Soalnya aku lagi sakit parah. Ajak si gendut anterin aku ke puskesmas." Nah, habis itu tanpa pikir panjang, aku langsung ke rumah si gendut. Si gendut ini salah satu teman kita juga. Akhirnya kita sepakat langsung ke rumah Ali. Di rumah Ali, seperti biasa kita langsung menuju ke kamar. Pas awal lihat dia yang tiduran cuma pakai sarung, dengan pipi sebelah kiri sama tangan itu masih ada bercak-bercak lumpur, kita sempat nanya, "Kamu kenapa?" Si Ali jawab, "Nanti aja aku ceritain, sekarang antar aku ke puskesmas. Nanti aku ceritain." Nah, tidak lama akhirnya kita di puskesmas. Ketika pertama dia buka bajunya, si perawat itu sempat nanya, "Kamu habis kenapa mas? Kok bentol-bentol semua kayak gini?" Si Ali jawab, "Semalam aku digigitin semut rangrang mbak. Ini satu badan semua kayak gini." Aku sama si gendut ini masih terheran-heran kan, kok bisa malam-malam digigitin semut rangrang, emang kemana ini anak. Nah, setelah habis dapat suntikan dari perawatnya itu, dia disuruh istirahat di satu ruang. Nah, di situ dia mulai cerita kejadian tadi malam. Sekitar jam 9 malam, Ali keluar niat mau beli rokok, jalan kaki. Memang kampungnya itu agak sepi, jadi tokonya itu lumayan jauh lah dari rumahnya itu. Nah, ketika pulang dari rokok, dia lewat di jalan di pinggiran sawah yang ditanamin tebu. Di situ memang sepi. Ada tempat berjajar, tempat duduk dari bambu yang kalau siang itu buat orang jualan es atau sekedar buat orang istirahat.
Di situ ada satu pasangan cowok cewek, mereka itu pacaran. Nah, si Ali ini cuek aja pertama lewat depan mereka. Memang di situ itu kalau malam sering buat tempat anak-anak pacaran lah. Nah, setelah nggak beberapa lama lewat situ, tiba-tiba cowok cewek yang tadi di situ mereka itu berantem, bertengkar. Nah, si Ali otomatis noleh kan, terus berbalik niat mau bantuin si cewek ini gara-gara dikasarin si cowok. Gak lama si cowoknya itu pergi bawa motor. Nah, si Ali ini mendekati cewek tadi. Ketika Ali nanya, "Mbak, kamu kenapa? Mau aku anterin pulang kah? Tapi jalan kaki." Si cewek ini cuek, diem aja sambil mainin HP, sama nangis juga dia. Nah, mungkin gara-gara jengkel, pikiran Ale ini juga agak kotor, dijambret HP-nya ini, dia rampas. Nah, si cewek ini kaget, terus dia teriak, sempet tarik-tarikan HP. Dia teriak, "Maling, maling, maling." Lah, cowoknya yang sudah berjalan lumayan jauh itu denger. Akhirnya motornya berbalik. Si Ali ini panik. Pas dia panik, sempet ngomong ke cewek ini, "Kamu jangan teriak, kamu jangan teriak." Digampar sama si cewek ini, kena telinga sebelah kirinya. Nah, cowoknya sudah mulai mendekat. Si Ali ini ketakutan dia. Akhirnya dia lepaskan HP itu. Cowok cewek ini akhirnya teriak-teriak, "Maling, maling, maling," gitu. Beberapa orang yang lewat pakai motor itu ada yang berbalik, 2-3 orang itu berbalik. Nah, si Ale ini lari nembus ke tanaman tebu tadi. Nah, menurut cerita dia, ada 2 orang yang sempat ngejar dia. Nah, saking takutnya Ale ini lari terus. Ketika sudah di ujung sawah tebu-tebu itu, dia mulai masuk ke pinggiran hutan. Yang di situ ada pohon yang cukup besar-besar. Di tengahnya itu ada satu kuburan. Nggak tahu itu kuburan siapa, mungkin sosok yang dikeramatkan di situ. Nah, si Ali itu sempat mikir, dia mau masuk ke situ, tapi takut kalau dia putar balik, resiko dimasa orang. Nah, pada akhirnya Ali nekat masuk. Ternyata memang benar, ada 3 orang yang ngejar dia. Si Ali ini bingung mau sembunyi di mana. Akhirnya di bawah pohon besar itu ada tumpuk-tumpukan daun sama ranting-ranting kering. Tanpa pikir lama, si Ali itu masuk ke bawah pohon itu, badannya ditumpukin sama daun-daun kering itu. Sempat terdengar dari luar 3 orang itu bilang, sudah, gak usah dikejar, biarkan aja tempat itu angker daripada kita kenapa-napa." Di situ Ali cukup lega. Terlihat dari jauh itu 3 orang itu mulai berbalik lagi, kembali ke jalan. Jadi dia itu nggak jadi dikejar. Lama, hampir 1 jam lebih si Ali tetap bersembunyi di situ. Tanpa sadar, badannya mulai dikerubungi semut. Antara takut sama sakit, tapi dia tetap lebih memilih diam di situ dulu biar suasana betul-betul aman. Tapi ada masalah lagi. Ketika dia tidak sengaja melihat ke atas pohon yang besar itu, di atas terlihat satu sosok yang mungkin itu disebut kuntilanak. Dia diam duduk di
salah satu dahan pohon yang besar di tengah-tengah. Dia tidak melihat si Ali ini, seolah-olah nyantai dengan kakinya yang digoyang-goyang itu. Perasaan Ali sudah campur aduk di situ. Setelah cukup lama di situ, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dengan badannya yang masih penuh dengan semut rang-rang atau semut api merah itu. Akhirnya dia turun, ada sebuah sungai kecil di situ. Nah, di sungai itu dia sempat bersihkan beberapa bagian badannya yang terkena lumpur atau tanah tadi, tanpa menoleh ke kanan kiri. Tapi dari atas itu ada suara. Si Ali ini menoleh ke atas. Jadi kuntilanak yang tadi menghadap ke arah timur sekarang berbalik dengan pandangan tajam ke Alek. Nah, si Ali ini sempat mikir, biarin aja. Tapi suara itu terus ada, seolah-olah pengen menunjukkan kalau dia itu marah. Akhirnya Ali itu mikir gini, keluar aja, mending di masa orang daripada di masa setan di sini. Ya kalau dia sendiri, kalau banyak, jadi apa dia nanti? Ketika si Ali mulai berjalan keluar di situ, ada suara cekikian yang melengking itu seolah-olah menertawakan dia. Nah, si Ali jengkel gitu loh. Akhirnya dia keluar, lari. Walaupun gak terlalu laju, lebih kecenderung jalan agak cepat. Pikiran si Ali masih ada ketakutan. Siapa tahu ada yang tetap nunggu dia. Jadi dia gak berani pulang ke rumah. Dia memutuskan untuk tidur di sebuah gudang penjemuran padi yang nggak jauh juga dari rumahnya. Akhirnya dia naik ke temboknya itu, dia masuk ke gudang padi itu. Ada satu kamar kosong yang ada di luar, di sebelah sumur tua. Dia sempat ngumpet di situ, setidaknya biar suasana tenang. Belum lama di situ, di luar ada suara berisik seperti seng yang digedor-gedor. Si Ali ini pikirannya udah nggak takut, keluar aja. Akhirnya dia keluar. Pas dia di depan kamar kosong tadi, tiba-tiba dia melihat lagi sosok Kunti yang ada di pohon tadi. Masih dengan mukanya yang marah, ngeliatin si Ali. Si Ali yang awalnya takut ini jadi jengkel. Kebetulan di samping sumur tua itu ada pohon pepaya yang gak cukup tinggi, mungkin tingginya sekitar 2,5 meter. Diambil buahnya sama si Ali, dilemparnya ke Kunti itu. Entah kena gak kena, soalnya kan agak gelap juga. Masih tetap diganggu, belum hilang-hilang juga. Ali tambah jengkel. Mau ngambil pepayanya tadi udah gak nyampe. Akhirnya sama si Ali ini dipanjat itu pepaya. Dia kan badannya besar, sedangkan pohon pepayanya itu kan kecil gitu, dengan buahnya yang ada di atas. Ketika udah berhasil meraih buah pepayanya ini, yang rencananya buat nimpuk si Kunti itu tadi, roboh. Akhirnya dia jatuh, pipinya sempet kena
pinggiran dari sumur itu. Tambah jengkel si Ali ini, dia ambil lagi pepayanya itu sambil ngomong, ayo keluar kamu, keluar kamu. Tapi ternyata penampakan itu sudah hilang. Ali yang kesakitan campur jengkel akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, pas di rumah dia nggak berani kan lewat pintu depan, takut orang tuanya nanya kamu kenapa. Setidaknya dia masih duduk di pojokan rumah belakangnya, mendengarkan situasi lah. Kalau nggak ada kegaduhan berarti aman. Setelah itu dia masuk ke dalam rumahnya, sempat ganti baju. Nah, baru pas di rumah itu dia terasa kalau badannya itu bentol-bentol semua gara-gara digigitin semut api itu. Akhirnya dia mandi, tapi gara-gara terlalu pengen cepet mandi, cepet tidur kan, nggak bersih, jadi masih ada sisa-sisa lumpur itu. Akhirnya dia pakai sarung aja, terus berebah, dia kunci pintunya. Dari situ dia sudah nggak ngerasa takut karena sudah di dalam rumah kan. Nah, itulah salah satu pengalaman dari teman saya yang namanya si Ali itu. Pesan dari cerita ini adalah kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Begitu juga dengan penampakan. Biasanya terjadi karena ada rasa ketakutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.